Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Grandis Imamah Hendra SEI MSc ACC SAS yang telah memberikan kami amanah untuk menyampaikan materi zakat rikas tersebut. Kemudian tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kami di sini masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan juga keislaman yang sampai saat ini masih kami pegang teguh. Kemudian selawat berserta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, perkenalkan kami di sini saya sendiri Peri Apriansyah dengan NIM 2010102082 dan Muhammad Haikal M Haikal Arafi dengan NIM 2010102018. Nah, ini ada dua orang. Yang pertama saya sendiri, Peri Apriansyah, dan yang kedua Haikal Arafi, yang beliau ini memiliki tugas membuat PowerPoint-nya dan saya sebagai presentator. Adapun pembahasan pada siang hari ini yakni pertama latar belakang. Apa itu zakat? Kita ketahui bersama zakat merupakan suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, untuk membersihkan diri, memupuk jiwa dengan kebaikan. Namun, realita yang terjadi di masyarakat sangat banyak dijumpai orang-orang yang belum menunaikan salah satu dari kewajibannya, yaitu membayar zakat. Nah, baik teman-teman, kita ke slide selanjutnya, yakni mengenai apa itu rikad. Nah, di sini saya akan mengulik pembahasan mengenai rikas. Rikas sendiri secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta. Catat, garis di bawahi ya, barang berupa barang tambang atau harta. Nah, adapun secara syar'i, rikas berarti harta zaman jahiliyah yang berasal dari non-muslim yang terpendam, diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah payah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Begitu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Kemudian materi selanjutnya yakni apa saja sih unsur kekayaan barang tambang dan hasil laut. Di sini ada 4 poin yang akan kami kuras, akan kami ulik. Yang pertama, segala sesuatu yang dieksplorasi dari bumi. Nah, segala sesuatu yang dieksplorasi dari bumi itu artinya bahan tersebut sudah ada maksudnya sudah diberikan oleh Allah SWT, tinggal kita mengeksplor atau mencari harta tersebut yang ada di dalam perut bumi. Contohnya berupa barang tambang gitu kan. Nah, adapun penemuan harta karun pada kedalaman tanah dan mempunyai nilai materi yang tinggi, artinya mempunyai nilai materi yang tinggi ini yang ketika dijual ke pengepul ataupun ke kolektor, dia mempunyai harga yang nilai fantastis atau bisa membuat dengan kita menjual barang tersebut kita menjadi kaya gitu.
Nah, artinya di sini sulit diterapkan karena memang dikelola pemerintah. Nah, nggak mungkin ya kalau misal barang-barang yang bernilai tinggi itu dieksplorasi oleh eh, masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai akses ataupun yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil harta tersebut. Ini biasanya dikelola oleh pemerintah berupa contohnya yakni privat, barang tambang berupa emas ataupun bisa juga barang tambang berupa batu bara. Nah, kemudian yang ketiga ini ada hasil laut yang berupa mutiara, karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan pendapat ikhtilafiyah. Nah, kemudian yang terakhir hasil laut berupa ikan dan hewan laut yang merupakan kias dari hasil laut di atas. Nah, adapun materi selanjutnya yakni asas-asas perhitungan zakat rikas dan barang tambang menurut Syahata pada tahun 2004. Ini sudah lama ya penelitiannya. Yakni yang pertama rikas. Arti dari rikas tersebut yakni barang tambang, temuan hasil laut yang mempunyai nilai materi atau nilai jual gitu. Kemudian wajib zakat. Kapan sih wajib zakat itu? Ketika kita menemukan dan jika mengalami proses industri dan pengolahan, maka tunduk atas zakat industri. Kemudian yang ketiga, hasil hasil rikas dihargai dan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka mencapainya. Artinya di sini pembiayaan yang dikeluarkan yakni kita butuh effort, butuh usaha lebih untuk mendapatkan hasil rikas tersebut sehingga dihargai dan dalam dikeluarkan ketika sudah dalam mencapai rangkanya dikiaskan dengan zakat pertanian. Nah, adapun yang keempat yakni nisab rikaz adalah senilai 85 gram emas, yakni pendapat kuat, dan ada pendapat yang mengemukakan tidak ada nisab. Nisab. Nah, kemudian yang terakhir tarif zakat rikas adalah 20%. Ada yang menggunakan 2,5%. Itu yang berbeda pendapat ikhtilafiyah ya. Nah, adapun dalil rikas, kami di sini mengambil sebuah ayat dari Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Adapun hadisnya yakni yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi ar-rikaz al-khumsu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat rikaz harta peninggalan purbakala adalah 1/5. Muttafaqun alaih. Adapun ikhtilafiyah di sini yakni yang pertama dalam Syahata penelitiannya tahun 2004 ada pendapat yang menyatakan beliau menyatakan yakni 20% dari hasil jumlah yang diperoleh ataupun yang diperoleh gitu. Kemudian yang kedua kotor dan 10% dari hasil bersih. Pada masa dahulu tidak ada biaya untuk penggalian. Konteks kekinian ada sehingga boleh mengurangkan dan tetap menggunakan tarif 10%. Ini menurut penelitian yakni pendapat Syahata. Poin selanjutnya yakni ada kepemilikan rikaz. Rikaz di sini menjadi kepunyaan yang mendapatkannya dan wajib atas
wajibnya membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Artinya harta ini diperoleh di atas tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi apabila didapat dari tanah yang dimiliki orang lain maksudnya, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Tanya gitu, siapa yang punya pemilik tanah ini, yang di bawah tanahnya ada berupa harta atau harta karun gitu. Nah, jika tidak ada yang mengakui, maka rikas itu menjadi kepunyaan orang yang membuka tanah tersebut. Nah, adapun ketentuan zakat rikas menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, yakni pada pasal 28 yang berbunyi zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Nah, yang kedua, kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Adapun kadar presentase menurut Syekh Qardawi, yakni yang pertama menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan pendapatnya yakni 20%. Ini menurut Abu Ubaid, Zaid bin Ali dan Bakir. Kemudian ada yang kedua menurut Ahmad dan Ishaq. Beliau menyatakan bahwa zakatnya yang dikeluarkan itu sebesar 2,5%. Demikian juga dengan Malik dan Imam Syafi'i. Nah, adapun nisab dan haul rikal, menurut beberapa imam ya yang masyhur dan mazhab-mazhab yang populer gitu. Yang pertama, nisab menurut Syekh Qardawi mengutip dari pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau berpendapat tidak ada nisab berapapun dikeluarkan zakatnya. Ini zakat rikas tadi ya. Kemudian pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat adanya nisab. Jika sekali menambang belum mencapai nisab, maka nilainya akan dikalkulasi sampai mencapai nisab kecuali usaha tersebut terhenti. Adapun maksud di sini nisab tersebut beliau harus, maksudnya di sini apabila nisabnya yang pertama belum mencapai, kemudian dia kan ada menambang beberapa kali nih. Nah, akan dikalkulasikan sampai mencapai nisabnya gitu. Kemudian Imam Qardawi tersebut menyatakan bahwa raf'il dari mazhab Syafi'i harus ada nisab tetapi tidak perlu haul. Nah, haul di sini menurut Syekh Qardawi, jumhur ulama, barang tambang langsung dikeluarkan zakat ketika berhasil menambang. Demikian juga pendapat Imam Malik. Adapun pendapat Ishaq dan Ibnu Munziri harus 1 tahun. Nah, kemudian adapun objek zakat rikas, mengutip dari kata Imam Abu Hanifah dan Al-Muzani, qumud rikas itu diberikan kepada ahlul fa'i'i, dan ahlul fa'i'i menurut mazhab Asy-Syafi'i ialah yang pertama pelaku kemaslahatan umum seperti para qadli, para ulama dan penguasa. Yang kedua Bani Hashim, ketiga anak yatim, keempat orang-orang miskin, dan kelima Ibnu Sabil. Nah, adapun di sini saya akan mempraktikkan contoh perhitungan dari zakat rikas tersebut. Di sini saya mengutip contoh soal yang pertama. Ketika menggali tanah untuk meletakkan pondasi rumahnya, Yusuf menemukan emas senilai 60 juta rupiah. Dan dia mengeluarkan biaya untuk membersihkan dan menghaluskannya sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita langsung ke pengaplian soalnya ya. Di sini contoh uraiannya, ini pertama berapa harga harta terpendam tersebut, yakni berjumlah 60 juta rupiah. Kemudian biaya pembersihan dan penghalusan tersebut
yakni total 10 juta rupiah kan. Nah, terus total di sini dikurangi maksudnya ya, 60 juta dikurangi 10 juta yakni 50 juta kan. Nah, adapun nisab tersebut berdasar perhitungan yang telah disampaikan sebelumnya yakni 85 gram atau 50 juta, terus dikalikan Rp 500.000. Tempat zakat mencapai nisabnya yakni total senilai 42.500.000. Tempat zakat mencapai nisab jumlah zakat yakni 50 juta. 50 juta ini akan dikalikan 10%. Dapatlah hasil 5 juta. Nah, ini keterangannya menurut pendapat yang mengurangkan biaya dari zakat harta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Syukran kasiran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon pamit undur diri.